Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik dan bermanfaat seputaran Australia buat teman-teman semua. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas news update di Australia, dan ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menggembirakan buat teman-teman semua. Jadi apa beritanya? Simak videonya teman-teman. Jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman dan teman-teman gak ada missing partnya kalau ngedengerin videonya, oke? So, mari kita mulai teman-teman. Kali ini saya bakalan bahas mengenai news update baru-baru ini, beberapa hari kemarin. Jadi si Menteri Home Affairs-nya, Menteri Dalam Negeri Australia, sudah announce atau mengumumkan masalah keimigrasian buat update 1 Juli mendatang. 1 Juli 2023 ya mendatang. Nah, jadi saya bakalan bahas berita update-nya itu, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan buat teman-teman yang sudah follow, terima kasih, udah subscribe, terima kasih, yang udah komen, terima kasih. Ingat ya, saya jelasin teman-teman, kalau saya bukan agent resmi untuk memberangkatkan kerja. Jadi saya klarifikasi beberapa kali di video-video saya sebelumnya juga, kalau saya bukan agent untuk memberangkatkan kerja, tapi saya ingin share informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman untuk pengetahuan mengenai kerja di Australia, kehidupan di Australia, dan apa-apa berita yang ada di Australia. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya bukan agent untuk memberangkatkan kerja ke Australia. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan di luar video atau ya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ada unek-unek, silakan komen teman-teman di kolom komen, atau saya kasih email ke teman-teman kalau teman-teman mau tanya. Insya Allah saya jawab pertanyaannya meskipun telat teman-teman. Maaf ya kalau jawabannya telat 1 jam, 2 jam, 3 jam itu kan. Ya saya sibuk juga kerja gitu kan, bukannya nggak ada kegiatan, tapi ada kegiatan yang lain juga teman-teman. Jadi insya Allah saya jawab, teman-teman tinggal kasih pertanyaan aja. Tapi kalau pertanyaannya masih di seputaran video saya teman-teman, insya Allah saya arahkan ke video saya ya. Tapi kalau di luar video, insya Allah saya jawab sepengetahuan saya teman-teman. Jadi kayak gitu ya klarifikasinya teman-teman. Jadi saya bukan agent ya. Cuman saya pengen share informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Nah jadi gini teman-teman. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kalau nggak salah itu ya, si Menteri Dalam Negeri Australia atau Minister Home Affairs Australia, namanya cewek ya, namanya Clare O'Neil kalau nggak salah ya, namanya Clare O'Neil, itu udah announce, mengumumkan dan ceramah di, kalau kita tuh ya apa ya, kayak gedung DPR-nya gitulah, kayak gedung DPR-nya gitu, selama 1 jam full dan menjelaskan tentang masalah keimigrasian untuk Australia. Tapi saya cut videonya yang poin pentingnya buat informasi, buat news update teman-teman. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Coba simak videonya, oke? Our migration system is suffering from a decade of genuinely breathtaking neglect. It is broken, it is failing our businesses, it is failing migrants themselves, and most important of all, it is failing Australians. Our government is today making a commitment and proposing a pathway to fixing Australia's migration system. And we're not just proposing a pathway and a plan. We're going to put a down payment on the system that we want to build by taking a first set of actions in the federal budget. And I want to announce 2 of those actions today. First, as of July 1, the temporary skilled migration income threshold, also known as the TSMIT, will increase from $53,900 to $70,000. This is the first increase in TSMIT in a decade, and it is a big deal. The Grattan Institute calls $70,000 the Goldilocks threshold. We call it essential to ensuring this program is what it says it is, a skilled worker program, not a guest worker program. Second, I can announce that as of the end of 2023, the end of this year, all skilled temporary workers will have a pathway to permanent residency. This does not mean an expansion of our capped program. It does not mean more people. It simply means that a group of temporary workers
who have been denied even the opportunity to apply for permanent residency will be able to do so. If populate or perish described Australia's challenge in the 1950s, skill up or sink is the reality that we face in the 2020. Nah, jadi teman-teman tadi si Minister Home Affairs Australia atau Menteri Dalam Negeri Australia namanya Claire O'Neil itu sudah menjelaskan tadi di ceramahnya di depan para anggota DPR lah, kalau kayak di Indonesia anggota DPR-nya itu masalah keimigrasian di Australia banyak perubahan atau massive change selama 10 tahun terakhir ini. Jadi yang saya highlight poin pentingnya itu dia mengatakan kan tadi end of year sekarang atau akhir tahun sekarang itu all temporary skill worker will have a pathway to permanent residency. Jadi semua pemegang visa kerja mau jenis visa apapun itu bisa apply ke PR atau permanent residency. Wow, itu sangat-sangat menggembirakan buat teman-teman yang sudah memegang visa kerja ke Australia. Tahu sendiri kan kalau udah dapat PR kan banyak sekali keuntungannya ya. Jadi teman-teman ya contohnya misalnya teman-teman bisa stay di Australia seumur hidup teman-teman. Bisa bolak-balik ke Indonesia setahun mau 10 kali, 20 kali yang penting ada duit gitu kan. Mau tinggal di Indonesia 3 bulan dulu, 6 bulan dulu terserah. Bisa balik lagi ke Australia soalnya bisa tinggal seumur hidup di Australia. Nah, kalau teman-teman pengen tahu masalah keuntungan menjadi permanent residency Australia, bisa nonton video saya sebelumnya menjelaskan masalah permanent residency di Australia. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing lagi yang sudah memegang visa kerja. Kalau visanya sudah mau habis, mau lanjut kemana, atau pengen masih stay di Australia, nah teman-teman nggak usah lanjut ke studi kuliah lagi, nggak usah, bisa apply ke PR teman-teman. Tapi efektifnya mulai akhir tahun sekarang teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman beritanya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, informasinya bermanfaat, dan share juga ke teman-teman biar teman-temannya pada tahu juga. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar teman-teman, insya Allah saya jawab meskipun telat ya teman-teman. Jadi update beritanya kayak gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia dan selalu mencoba terus apply teman-teman biar dapat sponsor kerja ke Australia. Terus mencoba ya, jangan putus asa teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.